Fawujudul alami dalilun ala wahdaniyatihi wa annahu la syarika lahu fi fi'lin minal af'ali wa la wasitata lahu fi fi'lin jalla ala wa huwal ghaniyyul ghinal mutlaq. Jadi keberadaan alam itu adalah sebagai bukti bahwa Allah itu bersifatkan wahdaniyat, dan sebagai bukti bahwa tidak ada yang menyekutui Allah dalam perbuatan apapun, dan tidak ada penengah antara Allah dengan alam. Setengah Tuhan misalnya, katakan kasarnya ya, itu tidak juga. Dalam perbuatan apapun, perbuatan Allah tidak ada penengah. Malaikat bukan penengah dan yang lain bukan penengah. Allah adalah yang kaya artinya tidak butuh kepada yang lain secara mutlak. Wa huwa fawujudul alami ata bihadza tawdi'atan lima ba'dahu. Kata-kata fawujudul alam dan seterusnya itu oleh pengarang disampaikan sebagai persiapan untuk keterangan selanjutnya. Qaulu ala wala syari'annahu la syarikalah walannahu la syarikalah hadza mustaghnan anhu bima qablahu. Jadi kata-kata annahu la syarikalah ini sudah tidak dibutuhkan karena sudah cukup dengan yang sebelumnya, yaitu ala wujudihi ta'ala, itu ala wahdaniyati ta'ala. Wa qaulu la wasayyidata al-munasibu ayyurada biha al-quwwatul lati yadda'i ba'dul firaqi ad-dallati anna Allah yakhluquha fin nari masalan. Wa wajhu ad-dalalati wujudul alami ala annahu la wasitata lahu ta'ala annahu law kana lahu wasitatun lakana muhtajan ilaiha fa yakunu ajizan walaysu yujida syai'an minal alami ma'annahu mawjudun bil musyahadati. Kata-kata beliau wala wasitata lahu itu yang lebih pantas, yang dimaksudkan dengan wasithah itu adalah energi, ada kekuatan, adalah energi yang diklaim oleh sebagian dari kelompok-kelompok sesat, aliran-aliran sesat yang mengatakan bahwa Allah itu menciptakan perantara di api itu, contohnya. Jadi perantara antara terbakar dengan Allah itu diperantarai oleh api. Itu sesat aliran itu. Kemudian nalar sebagai bukti alam itu sebagai bukti wahdaniyat Allah, bahwa tidak ada perantara antara Allah dengan ciptaan Allah, ialah seandainya Allah itu ada perantaranya, maka Allah membutuhkan perantara itu. Kalau sudah butuh perantara, maka Allah Ta'ala lemah. Kalau sudah lemah, maka tidak bisa Allah itu mewujudkan apapun dari alam ini. Padahal alam itu faktanya ada. Bil musyahadat itu faktanya dengan mata kepala kita sendiri sudah ada. Qauluhu jalla ta'ala adh-dhahiru annahu ala hadfil adhifi. Kata beliau jalla ta'ala itu yang zahir itu ada huruf adhaf yang digugurkan. Asalnya jalla wa ta'ala. Ke luar lagi ya. Wa min hadzal dalil yu'lamu annahu la ta'thira li syai'in minan nari was sikini wal ukli fil ihraqi wal qad'i wasyibai, balillahu ta'ala yakhluqu al ihraqa fi syai'in alladhi massathu an-nar inda massiha lahu, wa yakhluqul qad'a fi syai'in alladhi basharathu sikinu inda mubasharatiha lahu, wa yakhluqu shiba'a indal akli warrayya inda syarbi. Dari dalil ini maka bisa disimpulkan, diketahui bahwa sesungguhnya sama sekali tidak ada efek, tidak ada pengaruh, tidak ada kuasa sama sekali
baik itu api, pisau, makanan, tidak berefek dalam membakar barang yang kena api dan tidak punya efek memotong pada barang yang kena pisau itu, dan kenyang ketika makan, tidak. Bahkan Allah lah yang menciptakan kebakaran pada benda yang tersentuh oleh api itu ketika api menyentuh barang itu, dan Allah lah yang melakukan pemotongan dalam benda yang terkena irisan pisau itu ketika pisau menyentuh barang itu, yaitu bersamaan dengan pemotongan Allah, bukan pisaunya yang memotong. Dan Allah lah yang menciptakan rasa kenyang ketika makan. Jadi bukan nasinya membuat kenyang, tetapi Allah yang mengenyangkan, membuat kenyang. Dan segar, hilang haus itu oleh Allah ciptakan ketika seseorang itu minum air. Qauluhu amin hadad dalili ay dalilil wahdaniyati lakin bin nadhari li wahdaniyatil af'ali. Kata-kata beliau wa min hadzal dalili itu maksudnya dalil sifat wahdaniyat. Akan tetapi yang ditinjau adalah wahdaniyatil af'al, bukan wahdaniyatil zat, bukan wahdaniyatil sifat. Qauluhu minan nari bayanun li syai'in. Lakin kana al-aula yaqula kan nari li'annahu la hasra fi ma dzakarahu kama yufidul bayan. Kata-kata beliau minan nari itu adalah menjelaskan kata-kata syai'in. Akan tetapi yang lebih baik itu mestinya beliau Imam Fuddali mengistilahkan dengan kata-kata kannari, bukan minan nari, tetapi kannari dan seterusnya. Kenapa? Karena efek-efek itu tidak terbatas pada api, makanan, pisau, tidak itu saja. Sebagaimana yang diberi pengertian oleh penjelasan beliau. Qauluhu wal ukli an munasibu qira'atu bi dhammil hamzati. Kata-kata wal ukli itu yang lebih sesuai dengan pembahasan ialah harus dibaca hamzahnya dibaca dhammah. Jadi bukan perbuatan makannya tetapi makanannya, barang yang dimakan. Qauluhu bi ihraqi raji'un lima qablahu ala tartibil lafzi. Wal muradu bil ihraqi al ihtiraqu fal muradu min al masdari asaruhu wa kadza yaqulu fil qad'i. Kata-kata beliau fil qad'i dan seterusnya itu kembalinya kepada keterangan yang sebelumnya sesuai dengan urutan laf nasyar murattab. Yang dimaksud dengan ihraq itu membakar, tetapi yang dimaksud adalah al-ihtiraq, terbakar. Jadi yang dimaksud dengan masdar ihraq itu adalah efek daripada pembakaran, maka asarnya adalah terbakar. Demikian juga qad'i itu adalah asar qad'i, berarti inqidha, terputus oleh pisau itu. Qaulu balillahu ta'ala idrabun intiqaliyun amma qablahu. Kata-kata balillahu itu adalah bermakna idrab intiqali, berpindah pembahasan dari keterangan sebelumnya. Qauluhu yakhluqul ikhraqa al-ihtiraqa kama alimta. Jadi yakhluqul ihraq itu maksudnya ikhtiraq. Ihraq membakar, ihtiraq terbakar. Jadi mudhawaahnya sebagaimana kama alimta yang sudah Anda ketahui. Qauluhu inda masyihalahu ay bi syartin tifa'il illati wa nahwiha. Kata-kata beliau inda masyiha, sentuhan api pada barang itu, ini syaratnya ada dengan syarat tidak ada bulu lah ya, dengan syarat tidak ada basah, dan sejenis basah itu bisanya terbakar oleh api itu. Qauluhu yakhluqul qat'a ay asarahu kama amara. Kata-kata beliau yakhluqul qat'a artinya efek daripada pemotongan, yaitu terpotong, sebagaimana yang sudah dijelaskan. Qauluhu warrayya inda syarbi al-aula isqaduhu li'annahu lam yusarrih bihi fi ma marrah.
lakinnahu asyara bihi ila adamil hasri bima dzakarahu. Kata-kata warraya inda syarbi itu yang lebih baik adalah dibuang ini kata-kata warraya inda syarbi. Kenapa lebih baik dibuang? Karena sebelumnya beliau tidak menerangkan tentang minum itu yang diterangkan makan tadi. Akan tetapi beliau dengan menyebutkan inda syarbi itu mengisyaratkan bahwa efek-efek energi dari energi semua itu tidak terbatas pada yang tertera di sini saja. Qauluhum dalamnya. Faman i'taqada anna an-nara muhriqatun bi dhab'iha wal ma'a yurwi bi dhab'ihi hakadha fa huwa kafirun bi ijma'i man bi ijma'in. Jadi barang siapa meyakini bahwa api itu membakar dengan hakikatnya api itu sendiri, tidak ada unsur Allah sama sekali, dan bahwa air itu bisa menghilangkan haus, menghilangkan dahaga dengan hakikat air itu sendiri, dan seterusnya, bahwa pisau yang memotong bukan Allah, maka orang itu adalah kafir dengan kesepakatan para ulama. Qaulu faman i'taqada i'lam anna al-firqa fi hadzal maqami arba'atun. Al-ula ta'taqidu annahu la ta'zira li hadhil asya'i wa innama ta'ziru lillahi ta'ala ma'al kulli ma'imkani takhallufi bainaha wa baina athariha wa hadhihi hiyal firqatun najatu al-najatu. Ketahuilah bahwa aliran-aliran di dalam bab ini ada 4 aliran. Aliran pertama adalah meyakini bahwa semua benda-benda itu tidak punya pengaruh sama sekali. Yang api tidak membakar, yang pisau tidak bisa memotong, yang air tidak bisa menghilangkan dahaga dan seterusnya. Wa innamat ta'ziru lillah, yang mempengaruhi, yang berefek, bisa mengenyangkan, yang memotong, yang mendinginkan dan seterusnya, itu adalah Allah. Dan ada kemungkinan tertinggal antara benda-benda itu dengan efek-efeknya. Artinya apa tertinggal itu? Tersentuh tapi tidak terbakar, seperti Nabi Ibrahim. Minum tapi ternyata tidak hilang dahaganya, hausnya, bisa itu, tidak mustahil. Nah, yang meyakini seperti inilah adalah aliran yang selamat, ahli sunnah wal jamaah yang demikian ini. As-saniyatu ta'taqidu an la ta'thira lidzalika aidan walakin ma'at talazzum bi'itsu la yumkinu takhallufu wa hadhihi firqatu jahilatun bihaqiqatil hukmil adiyyi wa innama wa rubbama jarrahu dzalika ilal kufri bi an tungira ma khalafa al adata kal ba'si. Kelompok yang kedua meyakini bahwa semua benda-benda itu tidak punya pengaruh sama sekali. Akan tetapi pasti kausalitas itu, talazum juga kausalitas. Kalau kena api pasti terbakar, tetapi bukan api tapi pasti terbakar. Artinya pasti bagaimana? Ya tidak mungkin tertinggal terbakarnya padahal tersentuh api, tidak mungkin, pasti itu kata dia. Nah, kelompok yang punya keyakinan seperti ini adalah kelompok yang bodoh, yang tidak tahu hakikat hukum kausalitas. Adi itu di tauhid kausalitas ini masuk hukum adat, hukum kebiasaan Allah. Kebiasaan Allah kalau ada api barang itu terbakar. Ada yang tidak biasa seperti Nabi Ibrahim, seperti burung samandu itu kalau bernaung di api makin putih bulunya. Dan bisa menyeret keyakinan itu pada kekufuran. Bagaimana kufurnya? Bisa saja kelompok ini mengingkari apa yang tidak sesuai dengan adat.
seperti kebangkitan. Nah, orang mati biasanya sudah mati jadi bangkai. Jadi tidak mungkin hidup lagi, bisa jadi seperti itu.